Subang juga punya tanjakan yang sangat terkenal dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Tanjakan ini dinamai Tanjakan Emen. Nama Tanjakan Emen berasal dari nama supir bus angkutan umum yang bernama Emen. Naas, bus jurusan Bandung ke Subang ini terbalik dan terbakar hingga menewaskan Emen. Sejak peristiwa itu, warga sekitar meyakini sosok Emen kerap kali mengganggu para pengemudi yang melintas. Seringkali terjadi kecelakaan di jembatan Emen, mulai dari remblong, bus tergelincir, mobil mogok, hingga terperosok ke dalam jurang di jalur ini. Bila dilihat dari kondisi jalan, Tanjakan Emen yang memiliki 3 jalur dengan lebar sekitar 8 meter, 2 menanjak dan 1 menurun, serta jalan yang berkelok, bisa menjadi faktor utama yang menyebabkan pengemudi kendaraan mengalami kecelakaan. Sahabat penyintas, Tanjakan Emen juga menyisakan luka bagi Ibu Karmila, salah satu penumpang selamat yang ikut dalam kecelakaan bus di Tanjakan Emen yang menewaskan 27 orang. Saat itu bus yang ditumpanginya hendak menuju ke Sari Ater, Lembang, Bandung. Namun naas menghampiri. Bus yang ditumpangi mulai oleng ketika memasuki Tanjakan Emen. Kondisi kendaraan bus ketika berangkat sudah dirasa penumpang kurang nyaman. Selain berjalan lebih lambat, para penumpang juga merasakan oleng ketika berjalan. Dari Ciputat itu memang saya bilang gini, kok mobil jalannya lambat ya? Nggak seperti biasanya mobil-mobil lain. Setelah dia nabrak motor, oleng, mobil otomatis kan oleng tuh mobil. Nabrak rambu lalu lintas. Akibat menabrak rambu lalu lintas, kaca bus di sebelah kiri pecah, menyebabkan penumpang banyak yang terlempar keluar hingga terhimpit bus yang terbalik. Bahkan rekan satu kursi Ibu Karmila tewas seketika di tempat kejadian karena tertindih bodi bus. Teman saya yang paling pinggir itu naas, meninggal. Kalau saya 100% waktu itu ingat saat tergelincirnya mobil, saya cuma bilang, astagfirullahaladzim, saya harus hidup, saya harus kuat. Keadaan bus yang terbalik membuat Ibu Karmila sulit untuk berdiri, bahkan merasakan gelap ketika bis terguling. Hingga ada yang memecahkan kaca bus di bagian depan, barulah Ibu Karmila bisa merangkak keluar dari bus. Tapi pas saya kembali lagi, saya berdiri setengah diri, ada orang yang lagi mukul kaca paling depan. Entah itu sopir, entah itu kenek, entah itu IO. Dipukul kaca, ada yang keluar, saya lihat, ya Allah, gue masih hidup. Namun mukjizat berkata lain. Setelah bus terguling, ia hanya mengalami luka memar di bagian bahu dan tidak mengalami luka yang membahayakan. Enggak sama sekali. Sama sekali? Enggak ada. Cuman memar di sini karena hantaman. Kondisi bus yang kurang perawatan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Diduga bus sudah mengalami kebocoran pada karet rem. Namun sopir memperbaiki dengan memotong kabel yang bocor dan mengakali dengan memasang baut pada kabel yang bocor itu. Sehingga ketika berjalan di jalanan datar, bus tidak mengalami masalah. Tapi saat kondisi jalanan turunan dan tanjakan akan mengalami oleng ketika berjalan. Sedih dan pilu dirasakan Dodi dan Sally. Kehilangan orang tua yang mereka kasihi menjadi kesedihan yang sangat mendalam bagi mereka. Kedua orang tua mereka ikut menjadi korban meninggal pada kejadian naas itu. Sekarang saya di rumah sendiri, udah gak ada mama. Yang saya sayang banget sama mama. Nggak nyangka mama secepat ini pergi. Oh, dari saya, mama itu adalah pahlawan mungkin. Itu mama emang benar-benar berjuang untuk anaknya. Biasanya setiap pagi jam 4 atau setengah 4 sering dibangunin sholat. Dek, sholat. Mungkin sekarang udah tidak ada dengar seperti itu.
Namun takdir tidak berpihak yang sama kepada Dodi dan Sally. Mereka harus mengikhlaskan kepergian orang tuanya dengan berbagai kenangan yang tersisa. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan kecelakaan dan bencana menimpa mereka. Ketabahan dan doalah yang dipanjatkan agar bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini.